Good morning, everyone. How are you today? Okay, today we are going to study about the experience. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang pengalaman. Jadi, kita akan membahas tentang pengalaman. Let's share your experience, okay? Nah, in this chapter, we will learn to tell about your past experience, to use simple past tense, to use past continuous tense, to analyze the structure of a context, to write about your past experience. Jadi, dalam bab ini kita akan belajar ceritakan tentang pengalaman masa lalu Anda menggunakan simple past tense dan menganalisis struktur teks recount. Jadi untuk menulis tentang pengalaman masa lalu kita harus menganalisa dulu struktur teks recount. Jadi ketika kalian mau menulis atau menceritakan pengalaman di masa lalu, maka yang harus kalian tahu eh, adalah bagaimana struktur teks tentang teks recount. Nah, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana menulis pengalaman dalam bahasa Inggris. Nah, recount text. Do you know recount text? Jadi apakah kalian tahu apa itu text recount? Nah, you make recount text to inform or retell others about something happened to you or the others people. Jadi kita membuat recount text untuk menginformasikan atau menceritakan kembali kepada orang lain tentang sesuatu yang terjadi pada kita atau orang lain. Jadi pada text recount itu you retells atau you retell others about something happens to you or the other peoples. Jadi kita akan menceritakan kembali kepada orang lain tentang sesuatu yang terjadi pada kita atau orang lain. Nah, untuk menceritakan pengalaman di masa lalu itu, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana orientasi atau bagaimana struktur teks dalam teks recount. Jadi an orientation that gives the listener or reader information about the time, the place, on those involved. A series of events recounted as they happen. The conclusion that gives the writer own view of the events and the feeling that's around it of the time. Jadi kebanyakan uh, untuk menceritakan ulang atau memiliki elemen sebagai berikut. Orientasi yang memberikan informasi kepada si pendengar atau si pembaca. Jadi memberikan informasi tentang si pendengar atau si pembaca
di mana atau tempat di mana kejadian itu, eh, dan mereka yang terlihat. You will you use you use simple past tense to talk about things that happening in the past. Who invented the television? Uh, who drive to Terikpenyu Beach last weekend. Jadi kita menggunakan simple past untuk menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi ketika mau menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, maka kalian harus menggunakan past tense. Jadi to make postpone, you just add are or the to the verbs. Jadi untuk menggunakan past tense atau kata kerja pada past tense itu, maka kata kerjanya ditambahkan ed atau d untuk kata kerja. Jadi untuk menggunakan kata kerja pada teks recount, maka kata kerjanya ditambahkan ed or d. Jadi kita menambahkannya ed atau d pada kata kerja. Contoh, misalnya, kalau dalam present, kata kerja contohnya misalnya look. Look itu melihat. Tetapi ketika menggunakan past, maka look menjadi looked. Jadi ditambahkan ed di belakang. Kemudian contoh yang lain, open. Open itu membuka. Jadi dirubah menjadi past itu opening. Open it. Kemudian leave. Leave it. Jadi leave it di sini cuma ditambahkan d karena kata kerjanya berakhir dengan huruf hidup. Nah, selanjutnya eh, adapun kata kerja ketika diubah menjadi past, itu kata kerjanya ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Contohnya misalnya dalam present go. Go itu pergi. Diubah menjadi past maka went. Jadi ketika kalian mau mengungkapkan atau menceritakan sesuatu yang terjadi di waktu lampau, contohnya eh, kemarin saya pergi ke Pantai Losari. Jadi jangan dikatakan I go to the beach yesterday, tetapi go diubah menjadi past tense atau kata kerjanya diubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Jadi go itu kata kerja bentuk keduanya adalah when. Jadi misalnya yesterday I went to the Lesari Beach. Saya pergi ke pantai Lesari. Jadi itu salah satu contoh untuk mengungkapkan atau menceritakan kejadian di masa lalu. Harus mengubahnya menjadi past tense. Uh, was is the simple past part of and is you use was with the pronouns I, he, she, and it, and with singular nouns. When I was, jadi contohnya, when I was small, I liked dolls. Was Jack absent from school yesterday? Apakah Jack tidak hadir dari
sekolah kemarin. Jadi itu contoh untuk sesuatu yang ditanyakan di waktu lampau. Jadi where adalah simple past. Untuk simple past menggunakan where dengan kata ganti kamu atau kami dan mereka, dan dengan kata benda jamak ada di yang ada di dunia tidak nyata. You use the past continuous tense to tell about actions that were going on or happening it occurred time moments in the past. We were taking picture when a man approached. We use the gear when a green the curtain. In a context, we will find a force of time. They tell us when an event happened. There are some form of time to show past event yesterday, on Monday, last holiday, last week, 2 weeks ago, last year, that Sunday, yesterday morning, dan lain-lain. Jadi ada beberapa kata keterangan waktunya untuk past tense. Jadi kata keterangan waktu untuk past tense itu ada beberapa. Yang pertama yaitu yesterday, kemarin, on Monday, pada hari Minggu, last holiday, pada liburan yang lalu, last week, minggu yang lalu, 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, last year, tahun yang lalu, that Sunday, pada hari Minggu itu, yesterday morning, minggu kemarin. For example, contohnya, we wake up very early last Saturday. Kami bangun sangat pagi hari Sabtu lalu. Next, contoh yang lain, last holiday, I had an excursion to Bogor Botanical Garden. Jadi, kata keterangan waktunya untuk past tense bisa digunakan di akhir kalimat atau di awal kalimat. Tetapi ketika membuat salah satu experience atau salah satu pengalaman, maka yang harus didahulukan dulu adalah keterangan waktunya atau adverbs-nya. Contohnya, last holiday I had an excursion to Bogor Botanical Garden. Oke, sampai di sini dulu dan tunggu pembelajaran selanjutnya. Silahkan di-like dan di-subscribe ya. Semoga bermanfaat. Thank you, terima kasih. See you next time. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.